Pencabutan izin konsesi seluas. Inilah pemirsa tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang dipamerkan di halaman utama Kejaksaan Agung. Disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, penyerahan uang dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga sudah 3 kali menyerahkan uang rampasan kepada negara. Dan hingga kini, total kekayaan negara yang sudah dikembalikan mencapai Rp41 triliun. Kepada Kepala BPI dan Antara, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa. Jawabannya adalah harus bisa. Ini bukan masalah mau tidak mau. Ini bukan masalah kita cari popularitas, bukan. Ini bukan pemerintah Prabowo sok populis, tidak. Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu. Bank Indonesia dan Bareskrim Polri mengamankan lebih dari 466.000 lembar uang rupiah palsu. Uang palsu tersebut berasal dari laporan masyarakat dalam 8 tahun terakhir. Kita lihat dengan berhati-hati, pemirsa, petugas memeriksa tumpukan uang palsu yang berhasil diamankan. Sebanyak 466.000 lembar uang rupiah palsu itu diamankan dari laporan masyarakat selama periode tahun 2017 hingga 2025. Rupiah palsu ini kemudian dimusnahkan menggunakan mesin penghancur uang khusus milik Bank Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan uang rupiah palsu ini hancur seluruhnya dan tidak akan beredar kembali di masyarakat. Sementara itu Bank Indonesia dan Bareskrim sepakat jumlah temuan uang rupiah palsu menunjukkan tren yang menurun. Apabila semua sudah mendapatkan. Jadi dari 5 ppm, ppm itu piece per million atau berarti 5 lembar per 1 juta uang yang beredar. Itu turun sekarang hingga mendekati 1 sampai tahun 2025. Jadi setiap 1 juta yang beredar ditemukan 1 uang palsu. Itu luar biasa. Ya, selanjutnya pemirsa, perilaku anggota DPRD Jember ini viral di media sosial menyusul saat rapat membahas masalah kesehatan justru bermain game dan diduga sedang merokok. Ketua DPRD Jember minta maaf pada publik. Ketua DPRD Jember akan tindak tegas secara kelembagaan. Kepingin, kalau memang kita berangkat dari evidence yang sama, kami melihat di angka sebelumnya itu. Dunia maya dihebohkan dengan aksi salah seorang anggota DPRD Jember yang bermain game dan diduga merokok saat rapat berlangsung. Ironisnya kejadian tersebut terjadi saat Komisi D sedang membahas isu krusial penanganan stunting bersama Dinas Kesehatan setempat. Aksi legislator Ahmad Syahri Asidiki tengah ramai menjadi sorotan warganet. Lantaran asik main game dan tak menyimak paparan Dinas Kesehatan, anggota Dewan yang satu ini justru terekam kamera sedang asik dengan ponselnya dan di jari tangan kanan yang menjepit rokok yang menyala di ruang badan musyawarah kantor DPRD Jember. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Jember secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Dirinya menegaskan akan segera menindak anggota Dewan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. Pertama, kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan permohonan maaf dan kita akan proses karena ini juga menyangkut etika lembaga DPRD. Tentu proses itu kita tegur yang bersangkutan. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh anggota Dewan agar tetap menjaga etika saat bertugas. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, News melaporkan.
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka bertemu dengan murid-murid SMA Negeri 1 Pontianak yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Josefa Alexandra bersama teman-temannya dari SMA Negeri 1 Pontianak, Kalimantan Barat hari ini bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Istana Wapres Jakarta. Pertemuan berlangsung secara tertutup selama 1 jam. Wapres Gibran memberikan motivasi, tips, dan trik terkait debat publik. Wartawan pun menanyakan perasaan para siswa setelah bertemu dengan Wapres. Pastinya perasaan saya dan tim saya sangat senang karena diundang oleh Wakil Presiden Indonesia. Ini menjadi suatu harapan dan semangat bagi kami untuk terus melangkah maju dan berkembang. Di dalam tadi bahas apa aja, Cak? Bisa ceritain nggak? Baik, tadi di dalam kami diberi motivasi sama Pak Wapres untuk terus belajar dan berprestasi dan tidak atas isu-isu yang sedang beredar, karena saat ini kan mengenai kita sebagai Gen Z remaja itu pasti tidak lepas dari digitalisasi seperti itu. Dan informasi diundang ke Jakarta ini kapan? Iya, keberangkatan kami kemarin pada pukul 17.00 WIB. Sampai di sini mungkin sekitar jam 19.00. Oh ya, pastinya kami dan tim itu sangat kaget karena informasinya juga tiba-tiba, dan kami juga senang bisa diundang ke Jakarta untuk bertemu dengan Bapak Wapres. Tadi kami diberi motivasi dan tips and trick juga bagaimana caranya nanti untuk berpublic speaking ataupun untuk berdebat di muka umum, seperti itu. Siswi SMA N1 Pontianak, Josefa Alexandra mendapatkan tawaran beasiswa ke Cina setelah mendapatkan perlakuan tidak adil saat Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar. Rifki Nizami Karsayuda selaku anggota MPR RI yang juga merupakan alumnus SMA N1 Pontianak menghubungi salah satu siswa yang tergabung dalam tim Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar SMA N1 Pontianak, Josefa Alexandra. Dalam unggahan di Instagramnya, Rifki menawarkan beasiswa kuliah gratis ke Cina beserta tawaran pekerjaan setelah lulus kuliah. Dalam kesempatan ini, MPR juga meminta maaf kepada Josefa. Josefa, saya anggota DPR MPR. Sekarang satu-satunya alumni SMA Negeri 1 Pontianak yang jadi anggota DPR dan MPR di Jakarta. Saya minta maaf ya Josefa ya, kalau ada kesalahan dalam proses Lomba Cerdas Cermat kemarin tingkat final di Pontianak, Kalimantan Barat. Nanti secara institusi Josefa, MPR akan memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Yang kedua, karena Josefa sekarang kelas 11, Abang bangga dengan Josefa telah menjadi dutanya SMA 1 Pontianak yang sekarang sudah menasional. Dengan peristiwa ini kita ambil hikmahnya peristiwa ini. Yang ketiga, kalau Josefa berkenan, Abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke Cina. Nanti tolong kasih tahu orang tua. Pemirsa, kita ke informasi lain, kasus hantavirus kembali membuat geger Indonesia. Baru-baru ini RSPI Sulianti Saroso Jakarta membenarkan seorang WNA saat ini sedang menjalani isolasi di rumah sakit tersebut. RSPI Sulianti Saroso Jakarta Utara mengakui bahwa saat ini sedang merawat seorang WNA yang memiliki kontak erat dengan pasien hantavirus. Meski virus terdeteksi negatif, pihak rumah sakit tetap menjalani karantina dan memantau perkembangan pasien secara intensif. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat agar tidak panik terhadap penyebaran virus hanta. Selain itu, penyebaran serta efek yang ditimbulkan tidak separah virus COVID-19. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berangkat ke Cina. Sebelum berangkat, Trump membantah butuh Cina untuk selesaikan perang dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari ini berangkat ke Cina. Trump berangkat ke Cina menggunakan pesawat Air Force One dengan pengawalan ketat. Di Cina, Trump akan bertemu Presiden Cina Xi Jinping.
Ini menjadi kunjungan pertama seorang Presiden Amerika Serikat ke China dalam 1 dekade. Sebelum berangkat, Trump menyebut pertemuannya tidak hanya membahas Iran, tetapi juga untuk meningkatkan kerjasama kedua negara. It might be. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated militarily, and they'll either do the right thing or we'll finish the job. That we're going to have a great relationship for many, many decades to come. My relationship with President Xi is a fantastic one. We've always gotten along, and we're doing very well with China, and working with China has been very good. So we look forward to it. As you know, President Xi will be coming here toward the end of the year. Tepi jalan di Beijing dihiasi bendera Amerika Serikat dan China. Dipasang di sepanjang jalan utama dan jalan raya jelang pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Trump diperkirakan akan tiba di China pada 14 Mei 2026. Dalam kunjungan ini, kedua negara akan fokus membahas hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi, dan diskusi strategis yang lebih luas antara Washington dan Beijing. Kunjungan akan mencakup pembicaraan tingkat tinggi dengan Presiden China Xi Jinping, serta pertemuan dengan para pejabat senior Amerika Serikat yang mendampingi Trump, termasuk anggota tim ekonomi dan keamanan nasionalnya. Kunjungan diduga juga akan membahas mengenai konflik Iran, isu senjata nuklir, hingga ketegangan di Taiwan. Kendala aplikasi nusuk yang dialami jemaah haji Indonesia untuk masuk ke Raudhah menjadi tantangan tersendiri. Petugas pun memberi solusi untuk sedekah barcode agar seluruh jemaah dapat mengunjungi makam Nabi. Jutaan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia ingin berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Untuk masuk ke dalam Raudhah, jemaah biasanya mengupayakan melalui aplikasi nusuk di ponsel masing-masing. Namun jemaah kerap terkendala pada aplikasi, terutama bagi jemaah lansia yang tidak terbiasa menggunakan gawai. Solusi dari pembimbing ibadah haji, salah satunya mengajak jemaah untuk sedekah barcode. Mendekati puncak ibadah haji, jemaah diimbau tidak memaksakan diri melakukan ibadah sunnah secara berlebihan agar fisik tetap prima saat wukuf di Padang Arafah. Terlebih, cuaca di Tanah Suci sangat panas, bisa mencapai 42 derajat Celcius. Ratusan jemaah calon haji antusias mengikuti edukasi persiapan manasik dan mental jelang puncak haji. Petugas menyoroti jemaah yang kerap memaksakan diri umroh berkali-kali hingga menguras energi. Terlebih, cuaca di Tanah Suci semakin meningkat. Sebelumnya, pada akhir April suhu di kisaran 36 derajat Celcius. Awal bulan ini suhu meningkat 42 derajat Celcius. Jemaah diimbau mewaspadai sengatan panas atau heat stroke ketika tubuh mengalami peningkatan suhu secara drastis mencapai 40 derajat Celcius. Adapun gejalanya pusing, mual, muntah, serta kejang-kejang.